Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja. Di sini Ibu akan membahas materi kita selanjutnya, yaitu bab 5, aktivitas kebugaran jasmani. Ya. Dimana ada beberapa aktivitas yang perlu kita ketahui, ya, dan juga dalam beberapa aktivitas kebugaran jasmani, ya, ada bentuk-bentuk aktivitas yang memang harus kita ketahui. Nah, yang pertama itu adalah latihan daya tahan, kemudian latihan kekuatan, kemudian kecepatan dan kelincahan, ya. Dari 4 ini itu merupakan bentuk-bentuk aktivitas kebugaran jasmani. Nah, di sini sebelum kita masuk ke sebelum Ibu menjelaskan apa itu seperti daya tahan dan kekuatan, kecepatan dan kelincahan, di sini kalian harus memahami dulu, harus tahu dulu apa itu kebugaran jasmani, ya. Jasmani adalah kesanggupan anggota tubuh melakukan aktivitas dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi, jika jasmani kita bugar, berarti tubuh kita berarti nanti tubuhmu sehat dan bugar. Nah, tubuh yang bugar tentu memberikan banyak manfaat, ya. Nah, di sini ada beberapa manfaatnya. Pertama itu meningkatkan stamina tubuh, kemudian meningkatkan energi, meningkatkan sirkulasi darah, mencapai berat badan ideal dan sebagainya, ya. Lanjut. Di sini kebugaran tubuh itu kita dapat diperoleh melalui beberapa latihan, ya. Nah, seperti awal tadi Ibu jelaskan, latihannya itu seperti daya tahan, kekuatan, kecepatan dan kelincahan, ya. Oke, lanjut. Di sini yang pertama itu adalah latihan daya tahan, ya. Di mana daya tahan ini merupakan faktor utama untuk kebugaran tubuh kita, ya. Nah, daya tahan adalah kemampuan anggota otot untuk melakukan kegiatan dalam waktu tertentu. Jadi anak-anakku, jika daya tahan kalian baik, berarti kamu dapat melakukan aktivitas dalam waktu yang cukup lama, ya. Jadi jika daya tahan kamu buruk, ya, daya tahan tubuhmu buruk, maka kamu akan cepat lelah saat beraktivitas, ya. Itu yang dimaksud dengan daya tahan. Nah, di sini ada beberapa contoh daya tahan, ya, untuk melatih daya tahan kita. Yang pertama itu latihan lari santai atau jogging, kemudian loncat tali dan naik turun bangku, ya. Ketiga contoh itu merupakan latihan daya tahan.
Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan kekuatan ya. Latihan kekuatan merupakan kemampuan yang dikeluarkan oleh otot untuk menahan sesuatu beban ya. Jadi kita itu perlu memiliki kekuatan agar dapat beraktivitas dengan maksimal. Sama halnya dengan daya tahan, kekuatan otot juga dapat meningkatkan melalui latihan-latihan ya. Di halaman 108 di sini ada beberapa contoh ya dari gerakan untuk melatih kekuatan. Nah, untuk daya tahan tadi itu ada di halaman 106 sampai 107 ya. Nah, di sini untuk melatih kekuatan daya tahan ada beberapa contohnya. Contoh gerakannya seperti push up ya dan can up ya. Push up ini merupakan latihan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan dan bahu ya. Nah, biasanya push up ini dilakukan oleh anak laki-laki. Di sini ada di halaman 109 itu ada contoh gerakan dari push up itu sendiri. Nah, kemudian gerakan can up itu adalah gerakan latihan seperti push up, tetapi biasanya latihan ini anak-anak dilakukan oleh perempuan ya. Gerakannya dilakukan oleh perempuan. Jadi itu gerakannya, contoh gerakannya ada di halaman 110 ya. Nah, kemudian setelah push up kita masuk ke sit up. Nah, sit up ini merupakan latihan meningkatkan kekuatan otot perut. Di halaman 110 sampai 111 itu adalah contoh dari gerakan sit up ya. Selanjutnya back up. Back up merupakan latihan kekuatan untuk meningkatkan kekuatan otot punggung. Jadi setiap gerakan ya itu memiliki tujuannya masing-masing. Push up untuk kekuatan otot lengan dan bahu, kemudian sit up untuk melatih kekuatan otot perut, kemudian back up melatih kekuatan otot punggung ya. Jadi setiap gerakan itu memiliki yang namanya tujuannya masing-masing atau kegunaannya masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke lari cepat ya, atau latihan kecepatan. Nah, di mana latihan kecepatan adalah kemampuan untuk menggerakkan badan dari satu titik ke titik lain dalam waktu sesingkat mungkin ya. Jadi itu yang dimaksud dengan lari cepat. Nah, sama halnya dengan daya tahan, kekuatan, latihan kecepatan ini ada beberapa ya yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu lari cepat jarak pendek ya. Kemudian lari cepat juga bisa disebut dengan sprint ya. Dan permainan hitam hijau yang melatih kecepatan. Semuanya contoh dari gerakan tersebut ada di halaman 113. Nanti silakan dipelajari lagi ya anak-anakku sekalian. Selanjutnya gerakan lari bolak-balik. Nah, sebelum masuk ke lari bolak-balik, nah
kita lanjut ke latihan kelincahan. Apa itu kelincahan? Nah, kelincahan adalah kemampuan dalam mengubah gerakan dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Ya, itu adalah yang dimaksud dengan latihan kelincahan. Nah, contoh dari gerakan kelincahan untuk melatih kelincahan itu adalah lari bolak-balik, ya. Lari bolak-balik ini melatih kelincahan, ya. Jadi lari bolak-balik dilakukan dengan berlari menuju garis akhir, kemudian langsung kembali lagi ke garis awal, ya. Contohnya itu ada di halaman 115, ya. Selanjutnya lari zigzag, ya. Dimana lari zigzag ini juga dapat melatih kelincahan, ya. Lari zigzag adalah lari yang digunakan dengan arah berbelok-belok, ya. Jadi nanti untuk mengetahui gerakannya atau contoh gerakannya ada di halaman 116, ya. Itu adalah beberapa materi yang Ibu sampaikan, di mana latihan kebugaran jasmani sangat penting untuk anggota tubuh kita, ya. Jadi Ibu ulangi, aktivitas kebugaran jasmani itu ada beberapa yang perlu kalian ketahui. Yang pertama daya tahan, kemudian kekuatan, kemudian kecepatan, kelincahan, ya. Nah, selanjutnya latihan kebugaran juga dapat membentuk berat badan ideal. Nanti silakan dipelajari, ada di halaman 118. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap jaga protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker jika ingin berpergian. Terima kasih.